Beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang masih tinggal di kelas menatap pintu yang baru saja terbuka. Kasar dari seseorang. Anien setelah mengetahui siapa yang datang, bangun diri di sana kembali fokus pada kegiatan masing-masing. Cia, sang pelaku yang sudah memasuki kelas dengan cara tak sopan, segera berjalan mendekati meja Ian. Ciuna, mengapa kau datang kemari? Tanya Ian heran. Kembali memasukkan beberapa bukunya ke dalam tas dan bersiap untuk pulang. Seharian ini sangat sibuk dan baru bisa menemui Ian saat seluruh kegiatan belajarnya telah berakhir. Kau baik-baik saja? Tanya Ciuna dengan wajah cemas yang jelas ketara. Ian terkekeh pelan melihat ekspresi gadis itu. Kau terlihat kacau sekali, Ciuna. Apa kau berlari dari lantai dasar menuju ke sini? Coba tarik nafas terlebih dahulu, lalu hembuskan hingga kau merasa agak tenang. Itu, Ciuna menyentuh lehernya yang terdapat sedikit luka cakaran kuku Yeon. Astaga, ini membekas, serunya marah. Jangan khawatir, ini hanya luka kecil yang akan segera menghilang. Ian tak bisa menutupi rasa terkejutnya saat melihat dua orang yang tanpa tak asing baginya tengah bicara di dekat gerbang kampus. Ia segera menarik tangan Ji-eun dan membawanya bersembunyi di balik sebuah tiang bangunan. Ia bisa melihat Yeon berada di sana bersama seorang wanita berupaya. Geram Ji-eun hampir datang menghampiri, namun Ian segera menahannya. Jangan pergi ke sana, Ciuna, cakap Yeon. Hampir 5 menit berlalu saat wanita berupaya itu membawa Yeon memasuki sebuah mobil. Ian dan Jiho segera keluar dari persembunyian. Ia bisa melihat kedua mata Ji-eun yang seolah tengah menuntut penjelasan darinya. Sebelum itu aku ingin tahu siapa wanita berupaya yang bicara dengan Yeon barusan, tanya Jiho penasaran. Beliau ibu kandung Kim Tae-hyung, jawab Ian. Ekspresi datar Jiho segera berubah setelah gadis itu menarik sudut bibirnya ke atas. Kali ini tambah bersikap cukup ramah. Aku datang kemari ingin banyak jaya. Lelaki itu masih cukup canggung berhadapan dengan Ji-eun mengingat hubungan yang sempat malas kemarin. Aku baru saja dari rumah sakit dan hanya menemukan ruang kosong di sana. Dokter Kim Suk Jin bilang Jaehyun
hanya bekas dan juga hilang dengan sendirinya. Balasnya sembari menyentuh lehernya yang terdapat bekas kemerahan karena ulah hewan tadi pagi. Jayan sudah pulang ke apartemen Jungkook. Apa kau mau ikut menjenguknya sekalian? Ian menawarkan. Boleh, jawab Taehyung singkat. Baiklah kalau begitu mari kita pergi bersama. Balas Ian yang diangguki oleh Taehyung. Apa kau masih memiliki perasaan pada Jung Jungkook? Entah apa yang membuat pertanyaan ini keluar dari bibir Taehyung. Setelah keningan yang tercipta perasaan di antara mereka berdua. Ian menatap tunangannya itu dengan rata terkejut. Apa maksudmu? Aku hanya sekedar ingin tahu, jawab Taehyung. Kami sudah tidak memiliki hubungan apapun. Sama sepertimu, kami juga sudah tak memiliki hubungan apapun. Aku rasa cintaku pada Jaewon sudah menghilang secara keseluruhan. Tidak Yena, Om hanya belum mengenalmu, balas Taehyung. Aku melihatnya bersama dengan Yewon tadi. Ucapan Yen sukses mengejutkan Taehyung. Ya Tuhan, siapa yang menelpon pagi buta begini? Kudu Yen sebal sembari berusaha meraih ponselnya. Lee Ji-eun kemudian setelah melihat layar ponselnya. Hal semacam ini memang sering Ji-eun lakukan dulu. Segera curhat ataupun iseng mengganggu waktu tidur Yen. Saat gadis itu adalah insomnia. Apa kau bisa datang ke rumah sakit sekarang? Yen merasa suara Ji-eun terdengar sedikit serak dan bergetar di seberang sana. Yen semakin merasa panik saat nama Jaehyun disebut. Apa yang terjadi dasarnya tak sabar. Tidak ada waktu untuk bercerita dan segera datang kemari cepatnya. Jian menggeleng pelan. Dokter Na belum keluar sejak tadi. Dokter Kim sudah menunggumu di ruangan. Taehyung keluar dari kursi kemudi setelah mobilnya terparkir. Lelaki itu berjalan memutar ke sisi pintu lainnya, membantu Yeon yang akan keluar dari sana. Ia dapat melihat dengan jelas wajah pucat pasti tunangannya, yang membuatnya tak nyaman merasakan kepalanya yang terus berdenyut nyeri. Tunggu sebentar, kemudian meminta waktu saat Taehyung mengajaknya keluar dari sana. Ayo keluar, aku akan menempamu sampai ke atas. Pinta lelaki itu dengan sabar. Kalau begitu naiklah ke punggungku, jangan merasa sungkan dan menolak, karena kau benar-benar membutuhkannya. Ian mengangguk pelan menuruti keluar dari sana untuk segera naik ke punggung sang tunangan. Pegangan yang erat agar tidak terjatuh, Tita Taehyung mulai berdiri sembari membawa tubuh gadis itu di punggungnya. Kepala Yeon jatuh di pundak Taehyung saat ia hampir meninggalkan area parkir. Permisi, bisakah aku meminta tolong padamu memencet tombol lift untukku? Bila Taehyung sopan pada seorang pemuda yang juga salah satu penghuni apartemen ini. Pemuda itu mengangguk menuruti permintaan Taehyung yang segera masuk ke dalam begitu pintu lift terbuka. Kau mau pergi ke lantai berapa? Tanyanya. Lantai 18. Taehyung sesekali membenahi posisi Ian di punggungnya. Langkah Taehyung berhenti ketika menyadari tubuh Ian yang mulai menggeliat tak nyaman.
Tanpa sengaja ujung hidung gadis itu menyentuh lembut leher Taehyung. Seketika membuat Taehyung membeku di tempat. Teringat kejadian saat mereka berkelung dalam satu ranjang, namun itu jelas bukan kenangan manis yang membuat Yeon masih meragukannya hingga saat ini. Yeon akan terbangun dengan bau yang membasahi sekujur tubuhnya, merasa ketakutan saat membuka pintu kamar di pagi hari, dan suara umpatan kesal Taehyung kembali menyambutnya. Meskipun kenyataannya hanya daging Taehyung yang akan tersenyum hangat padanya. Biar aku yang membuka pintunya, suara Yeon yang entah sejak kapan terbangun terdengar. Tangannya terulur untuk menekan password pintu, dan kembali terjatuh setelah pintu terbuka. Taehyung menurunkan tubuh Yeon dengan hati-hati, tangannya terulur untuk merapikan rambut Yeon yang sedikit berantakan. Entah setan apa yang merasuki lelaki itu, saat ia memutuskan untuk mendaratkan sebuah kecupan ringan di kening gadis yang terlelap itu. Yeon menghentikan langkahnya tepat di depan pintu kamar. "Kau tidak pergi bekerja?" tanyanya heran melihat Taehyung masih mengenakan baju santai sembari duduk di sofa ruang tengah. "Kau sudah bangun rupanya." Lelaki itu berdiri menghampiri Yeon di sana. "Ayo kita sarapan bersama." Yeon hanya pasrah ketika Taehyung mendorong pelan punaknya menuju ruang makan, membawanya duduk manis di kursi sementara dirinya mendekati konter dapur. Yeon beranjak menuju lemari es, mengeluarkan mangkok berisi potongan buah apel segar dari dalam, yang memang Taehyung siapkan untuknya hampir setiap pagi. Gadis itu melahap salah satu di antaranya. Yeon sekarang menurut begitu melihat Taehyung pergi menuju meja makan sembari membawa panci berukuran sedang berisi sup panas. "Kau belum sarapan?" tanya Yeon. "Aku memang menunggumu bangun untuk sarapan bersama." Balas Taehyung yang kini sibuk membuat coklat hangat sementara Yeon menuangkan sup ikan ke dalam mangkok mereka masing-masing. "Makan sendirian tidak pernah menyenangkan," ucap Taehyung menaruh gelas coklat hangat di samping Yeon. "Terima kasih." Pasien yang kini perhatiannya tertuju pada coklat hangat tersebut. Gadis itu mulai meneguk coklat hangatnya secara perlahan. Taehyung pikir ia sudah melakukan sebuah kesalahan begitu menyadari suasana di antara mereka berubah menjadi canggung. Yeon menghabiskan sisa coklat hangatnya dengan gugup, buru-buru mengusap bibirnya dengan penuh tangan sebelum Taehyung melakukannya lagi. "Kau bisa menganggap itu sebagai bermain bersama. Jika keberatan menyebutnya sebuah kencan, bagaimana?" Salah Taehyung dengan senyum. "Sarapan buatanmu enak. Terima kasih." ucap Yeon mencoba mengganti topik obrolan mereka. "Yeon, mari kita bicara dengan lebih serius. Bisakah aku tahu apa yang kau rasakan ketika kau berada di sekitarmu?" tanya Taehyung. "Apa ada sebuah getaran atau..."
Coba kau tatap mataku bentar lagi tuh. Tidak Taehyung, aku mohon. Pada sekali saya memilih untuk menyerah setelah tangan besar Taehyung menangkap wajahnya di sana. Kita tidak boleh terlalu terbawa suasana. Sekarang habiskan sarapanmu, tidak di situ. Aku mohon, katakan padaku apa yang harus aku lakukan agar kita bisa menjadi semakin dekat. Tanya Taehyung. Mendengar pertanyaan tersebut, raut wajah Yan berubah menjadi serius. Aku sudah mendengar ungkapan perasaanmu sebelumnya, namun aku tidak ingin hal tersebut hanya sekedar ucapan saja. Lebih dari itu semua, aku menunggu sebuah pembuktian darimu.